Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afihi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma sruh bil Qur'ani sadri wasta'mil bil Qur'ani badani wa nawwir bil Qur'ani basari wa atlik bil Qur'ani lisani wa inni alaihi ma abqaitani fa innahu la haula wa la quwwata illa bik. Sahabat-sahabat, para pendengar RRI Nias Selatan dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya pada pertemuan yang ketiga kali ini dalam tema bahasan terkait masalah mimbar Ramadan. Alhamdulillah, pada pertemuan yang ketiga ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih begitu banyak memberikan nikmat yang tiada terhitung kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat yang senantiasa Allah selalu berikan kepada kita ini menambahkan rasa syukur kita kepada Allah, sehingga kita mendapatkan predikat yang disebut dengan istilah abdan syakura, hamba yang senantiasa selalu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat para pendengar mimbar Ramadan RRI Nias Selatan dimanapun Anda berada, syafaat adalah arti daripada pertolongan. Syafaat yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumil akhir nanti adalah syafaat bagi seorang hamba yang ketika dia selama hidup di dunia, dia senantiasa selalu membacakan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan senantiasa memberikan syafaat kepada umat-umatnya, atau kepada seorang hamba yang senantiasa selalu cinta kepada Rasulullah. Kalau cinta kepada Rasulullah, maka dia cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Rasulullah, maka dia cinta kepada Al-Quran. Kalau cinta kepada Rasulullah, maka dia cinta kepada sunnah-sunnahnya. Kalau cinta kepada Rasulullah, maka dia cinta kepada sahabat Rasulullah dan cinta kepada orang-orang yang soleh yang senantiasa selalu ittiba, mengikuti segala bentuk apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan segala bentuk apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu syafaat yang akan dimiliki seorang hamba di yaumil akhir nanti adalah syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan pertolongan. Maka sahabat-sahabat mimbar Ramadan RRI Nias Selatan dimanapun Anda berada, ada dua justru syafaat yang memang akan didapatkan oleh seorang hamba selain syafaat yang diberikan oleh Rasulullah kepada dirinya. Apa dua syafaat itu? Dalam sebuah keterangan menjelaskan kepada kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "As-siyamu wal Qur'an yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah." Apa kata Rasulullah? Mengutip perkataan dari hadis qudsi, Allah berkata, amalan, puasa, dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Kemudian ketika pada saat itu yang terjadi kemudian adalah syafaat puasa akan bertanya kepada Allah. Apa kata syafaat puasa ini? Ayyu rabbi mana'tuhut to'am wassahawati bin nahar fasa'fini fihi. Puasa berkata dan meminta kepada Allah, wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Begitu juga dengan Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Mana'tuhun nauma bil lail fasa'fini fi. Kemudian Al-Quran berkata kepada Allah, ya Allah, karena ketika malam aku menahannya untuk tidak tidur, dia banyakkan dirinya membaca Al-Quran. Dia baguskan lisannya untuk membaca Al-Quran. Diperbaiki lisannya untuk
meneliti bacaan-bacaan Al-Quran dan dia jadikan sebagai pedoman dalam hidupnya, maka sekarang aku meminta kepadamu, ya Rob, berikan syafaatku kepadanya. Puasa dan Al-Quran akan bisa memberikan syafaat kepada seorang hamba yang ketika dia berpuasa di bulan Ramadan dan juga dia membacakan Al-Quran, atau kita kenal dengan istilah talil Quran. Sahabat-sahabat Mimbar Ramadan RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada, ada dua kesempatan yang kita dapatkan khusus di bulan Ramadan ini. Pertama adalah kesempatan di yaumil akhir nanti bahwa puasa akan meminta kepada Allah dan kemudian akan memberikan syafaat kepada kita atau pertolongan ketika amal ibadah kita berkurang melewati yaumul kiamah nanti. Pada saat itu juga Al-Quran berkata, aku akan juga memberikan syafaat kepada orang yang terus membacaku, sehingga dia kemudian mendapatkan pertolongan di yaumil akhir nanti, dan kemudian dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dia baca Al-Quran dan menjaga ibadah bulan puasa Ramadannya. Maka sahabat-sahabat, pertama terkait masalah ibadah puasa Ramadan. Puasa dalam hal lahiriah kita kenal istilah kepekaan sosial atau istilah kesalehan sosial. Dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan dalam satu keterangan bahwa siapa saja orang yang ketika memberi buka puasa, membagi-bagi takjil kepada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka pahala yang mendapatkan takjil tersebut akan juga didapatkan oleh orang yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Artinya apa? Pahala yang didapatkan justru double. Kenapa? Memberikan kesalehan sosial. Adanya rasa empati, rasa kepekaan sosial, sehingga menghasilkan nilai-nilai kesalehan sosial yang membuat dirinya semakin terus-menerus mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk senantiasa selalu memperhatikan saudara-saudara kita. Bukan hanya hal dalam ibadah, tapi juga diperlukan sifat untuk kepekaan sosial. Disinilah disebut sebagai bulan berbagi, bulan berlomba-lomba untuk melaksanakan amal soleh. Dari satu kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis qudsi Allah sendiri berkata, ana ajajibihi, aku sendiri yang akan langsung membalas pahala dan memberikan pahala kepada orang-orang yang melakukan kebaikan selama di bulan Ramadan. Subhanallah. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah orang-orang yang senantiasa selalu meningkatkan rasa solidaritasnya antar sesama umat manusia. Sahabat-sahabat, para pendengar Mimbar Ramadan dimanapun Anda berada, itu yang terkait masalah bulan puasa akan memberikan syafaat kepada kita. Yang kedua, terkait masalah Al-Quran. Al-Quran sendiri akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Bahwa kita kenal Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran di bulan-bulan yang lain, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan, yang berarti 10 ganjaran pahala kepada setiap orang yang membaca satu huruf dari ayat Al-Quran itu. Dalam keterangan mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahul hasanah wal hasanati bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari setiap ayat Al-Quran akan mendapatkan 10 ganjaran kebaikan. Artinya ganjaran pahala akan didapatkan olehnya. Kalimat alif lam mim itu tidak satu ayat, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau tiga-tiganya kita baca, maka kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Artinya, ini adalah di bulan-bulan yang lain. Tapi ketika masuk di bulan Ramadan, wa ana ajajibihi, Allah sendiri yang akan langsung memberikan pahala berlipat-lipat ganda bagi orang yang melakukan kebaikan. Salah satunya apa? Mereka yang senantiasa mengamalkan Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya. Sering saya katakan,
kalau kita ingin menjadikan sosok akhlak kita seperti sosok akhlak Rasulullah, bacalah Al-Quran. Kenapa? Rasulullah itu adalah sosok Al-Quran yang berjalan. Segala bentuk bacaan-bacaan Al-Quran, segala bentuk akhlak Al-Quran tersimpan dalam pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang senantiasa membaca Al-Quran akan mendapatkan predikat-predikat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan Ramadan, dalam sebuah hadis ketika menyambut datangnya bulan Ramadan, Rasulullah berpidato. Salah satunya mengungkit terkait masalah Al-Quran ini. Siapa dia yang membaca Al-Quran, maka pahalanya sama halnya dia khatam Al-Quran. Artinya apa? Satu ayat saja dia baca Al-Quran, maka sama halnya dia mengkhatamkan 30 juz Al-Quran. Betapa banyak amal ibadah yang dapat kita lakukan selama di bulan Ramadan. Apalagi kalau Al-Quran itu kita baca sebanyak 30 juz, terdiri dari 114 surah dan terdiri dari 6.666 ayat versi Departemen Agama. Kalau saja kita khatamkan membaca Al-Quran selama di bulan Ramadan, berapa kali kita akan mendapatkan pahala-pahala dari membaca Al-Quran. Pertanyaan selanjutnya, Kang Ustadz, saya kan sibuk selama di bulan Ramadan, apalagi ini kan terkait masalah COVID-19. Kita di rumah saja memperbanyak amal ibadah. Tapi saya nggak bisa baca Al-Quran, belajar. Yang saya hafal cuman surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nggak apa-apa, itu kan bagian dari ayat Al-Quran. Apalagi membaca Al-Quran ini atau menghafal Al-Quran ini sangat penting. Terkait masalah himbauan pemerintah, kita lihat himbauan pemerintah memberi larangan untuk mudik lebaran, untuk pulang kampung, kemudian mengadakan adanya PSBB. Setelah itu kemudian kita kenal dengan istilah lockdown, ada istilah social distancing, intinya berada di rumah. Maka manfaatkan mumpung kita di rumah untuk banyak membaca Al-Quran. Disinilah saatnya untuk memperbaiki amal ibadah kita. Bisa jadi karena terkait masalah kasus corona ini memberikan ganjaran peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Maka disinilah dibutuhkan terkait masalah sifat muhasabah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperbaiki akan amal ibadah kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, mimbar Ramadan dimanapun Anda berada, maka melalui puasa Ramadan dan melalui bacaan Al-Quran selama di bulan Ramadan, mari kita memperbanyak amal ibadah kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah, salah satunya lewat membaca Al-Quran dan juga berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena tidak ada lagi yang dapat menolong kita selain kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Kalau hati kita ingin tenang, ingatlah Allah. Salah satunya apa? Lewat zikrullah. Zikrullah itu artinya apa? Mengingat Allah. Zikir yang paling nikmat adalah dengan membaca Al-Quran. Saya ulang kembali, zikir yang paling nikmat itu adalah membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, maka hati kita akan tenang. Bohong orang yang ketika baca Al-Quran hatinya tidak tenang, bohong. Tapi bacalah Al-Quran, maka dia akan menjadikan hati kita menjadi tenang dan menjadikan kepribadian kita menjadi kepribadian yang selalu beramal soleh, yang selalu meningkatkan amal ibadah di hadapan Allah dan selalu memperbaiki akan segala bentuk kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Oleh karena itu, sahabat mimbar Ramadan dimanapun Anda berada, di pertemuan yang ketiga ini terkait masalah puasa Ramadan dan membaca Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada seorang hamba ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia jaga puasanya, kemudian ketika dia membaca Al-Quran, kemudian dia jaga baca Al-Qurannya, tiada hari lisannya mengeluarkan bacaan-bacaan Al-Quran, maka di akhirat kelak dia akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Sebelum saya akhiri,
Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan bagi kita di bulan Ramadan ini untuk terus-menerus melaksanakan ibadah Ramadan sampai 30 hari penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la taj'al lana akhiral ahdi bin siyamina ayyahu fa in ja'altana faj'alna marhuman wa la taj'alna. Ya Allah, jangan Engkau jadikan Ramadan sebagai Ramadan yang terakhir bagi kami di bulan ini. Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang bermanfaat dan Ramadan yang penuh dengan nilai-nilai kemuliaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas atensinya. Insyaallah di kesempatan besok di pertemuan yang keempat dengan tema yang berbeda kita akan bertemu kembali dalam mimbar Ramadan. Sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.